Halo, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Yosi Darmawan selaku moderator kelompok 8. Eh, di sini saya ingin mempresentasikan tentang artikel ilmiah dari masing-masing anggota kelompok 8, dimulai dari Mas Ardani. Dipersilakan presentasinya. Oke, terima kasih kepada Mas Dava atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardani Akmal Pratama dengan NPM 2120202102. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Mahasiswa dalam Tindakan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus. Di sini saya akan presentasi dari abstrak, di mana abstrak saya itu membahas pelecehan seksual merupakan sebuah masalah kesehatan yang ada di segala lingkungan masyarakat, bahkan sering terjadi khususnya di lingkungan kampus. Pelecehan seksual dapat diartikan suatu tindakan yang merendahkan dan menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan dan kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Banyak sekali kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus yang masih terjadi. Pelecehan seksual di lingkungan kampus kerap dilakukan oleh sesama mahasiswa, karyawan, atau staf dan maupun tenaga pendidik. Berbagai aturan telah dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak lagi terjadi seksisme dan diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Namun upaya tersebut tidak cukup karena masih banyaknya laporan atau kasus mengenai kasus pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi. Aturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini menjadikan pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam kampus atau di luar kampus. Metode penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini yaitu normatif, dilakukan dengan cara menggunakan data-data yang telah diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, jurnal, buku, dan artikel online yang masih berhubungan dengan tema penelitian yaitu kekerasan dan pelecehan seksual. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pendahuluan dari saya. Pendahuluan pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat diartikan suatu tindakan yang merendahkan dan menghina seseorang. Pelecehan seksual bukanlah suatu masalah yang baru, tetapi kerap terjadi dari tahun ke tahun, bahkan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus terus meningkat. Penanganan kasus pelecehan seksual ini cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Dalam sebuah seminar berjudul Gender Based Violence in a Romantic Relationship tahun 2021, Murnizam Halik tahun 2012, Murnizam Halik, seseorang dekan psikologi di Universitas Malaysia, yaitu Universitas Sabah, yang merupakan narasumber seminar, mengungkapkan gender based violence atau kekerasan berbasis gender merupakan serangkaian penganiayaan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakar dari ketidaksetaraan gender dan rendahnya status perempuan dibandingkan laki-laki. Banyak faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, yaitu faktor natural atau biologis, faktor sosial, budaya, dan faktor kuasa. Dalam aturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, ini menjadikan pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam kampus atau di luar kampus. Kita lanjut ke metode penelitian yang saya gunakan, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang diajukan, dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada masalah proses, makna, pemahaman, interaksi, serta kompleksitas. Lalu jenis penelitian ini termasuk penelitian menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan terkait data yang diperoleh dari observasi lapangan berupa data tertulis dan lisan maupun dokumentasi dari informan yang diteliti. Lalu kita ke hasil dan pembahasan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana penulis mengambil beberapa mahasiswa untuk diwawancarai mengenai kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Opini dan pendapat dari mahasiswa yang menjadi narasumber ini memiliki opini yang beragam. Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua rumusan masalah, yaitu faktor yang menyebabkan adanya kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus, dan bagaimana tindakan mahasiswa dan sivitas akademik dalam upaya untuk menyelesaikan tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada pelecehan dan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, beberapa mahasiswa yang merupakan narasumber berpendapat bahwa pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu merupakan suatu hal yang sama. Mereka berpendapat bahwa tindakan seorang yang tidak diterima oleh korban merupakan pelecehan seksual, baik itu dalam bentuk perkataan, sentuhan, dan tatapan terhadap bagian tubuh yang berbau seksual. Lalu beberapa mahasiswa lain berpendapat bahwa kekerasan dan pelecehan seksual merupakan hal yang berbeda. Mereka berpendapat jika kekerasan seksual merupakan secara langsung terhadap fisik yang dilakukan secara paksaan dan korban tidak menerima suatu tindakan tersebut. Sedangkan pelecehan seksual menurut beberapa mahasiswa merupakan tindakan berupa perkataan atau komentar yang berbau seksual, mengirim foto atau video seksual, dan lelucon yang membuat korban merasa risih dan tidak nyaman. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal tentang pelecehan seksual ini, bahwa sebagian pelaku pelecehan ini menyisipkan praktek pelecehan tersebut dalam situasi apapun dan dimanapun. Seperti saat berboncengan dengan wanita, pelaku melakukan pelecehan yang mungkin tidak disadari oleh beberapa wanita, yaitu pelaku dengan sengaja menempelkan badannya kepada badan wanita yang merupakan bagian badan yang berbau seksual. Pelaku dapat melakukan aksi pelecehan seksual dimanapun dan kapanpun tanpa disadari korban. Lalu kita lanjut ke faktor penyebab adanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai beberapa mahasiswa tentang faktor penyebab adanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Narasumber berpendapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya pelecehan seksual ini dapat terjadi karena adanya banyak faktor, baik itu faktor dari korban ataupun pelaku. Narasumber berpendapat bahwa faktor penyebab pelecehan seksual karena dari diri korban sendiri ini, mereka dalam berpakaian terlalu terbuka atau secara tidak langsung mereka menunjukkan bagian yang berbau seksual dengan jelas, sehingga pelaku pun terpancing untuk melakukan pelecehan, dan bisa jadi karena kelakuan atau sikap dari perempuan itu terlalu friendly terhadap laki-laki. Kemudian menurut mereka faktor lainnya yaitu adanya kekuasaan yang tidak seimbang, ketidaksetaraan kedudukan, dan ketidakseimbangan antara dosen dan mahasiswa menyebabkan dosen lebih memiliki potensi untuk melakukan pelecehan dan kekerasan seksual. Dan korban seringkali berada di bawah ancaman pelaku, misalnya diancam tidak lulus, nilai turun, dan ancaman lainnya. Selanjutnya, narasumber mengatakan bahwa pergaulan merupakan sebagian besar faktor kenapa terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Pergaulan yang kurang baik akan mendorong seseorang melakukan atau diperlakukan pelecehan seksual. Kita lanjut ke tindakan mahasiswa dan sivitas akademik dalam upaya untuk menyelesaikan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Beberapa narasumber yang merupakan mahasiswa mengatakan upaya dalam menyelesaikan tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus ini dimulai dari diri sendiri. Beberapa mahasiswa mengatakan untuk menyelesaikan pelecehan seksual yaitu dengan cara harus bisa jujur dan keberanian untuk mengungkapkan segala kebenaran jika mereka merasa dilecehkan, sehingga pihak kampus atau pemerintah bisa menangani kasus tersebut supaya tidak kembali terulang. Lalu pihak universitas juga harus bisa menangani kasus tersebut dengan cara membuat jalur pengaduan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengadukan tindakan dosen atau mahasiswa yang keliru. Selanjutnya, mempertegas aturan terhadap tindakan pelaku pelecehan seksual dengan adanya Undang-Undang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi pedoman bagi mahasiswa dan pihak universitas atau pemerintah dalam upaya pemberantasan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Lalu kita lanjut ke dalam teori belajar behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia.
behavioristik berfokus dalam peran belajar yang menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan terhadap stimulus yang menimbulkan perilaku reaktif atau respon. Menurut B.H. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut teori ini, seseorang dalam berperilaku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu. Lanjut dalam langsung ke kesimpulan dan saran dari pernyataan dan pendapat para narasumber yaitu mahasiswa, penulis bisa menyimpulkan pelecehan seksual tersebut masih sering terjadi di lingkungan pendidikan perguruan tinggi. Kekerasan dan pelecehan seksual disebabkan banyak faktor serta dapat dilakukan oleh berbagai kalangan sivitas akademik. Pemerintah, pihak kampus dan mahasiswa sudah berupaya berusaha untuk menyelesaikan untuk mengurangi tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Beberapa peraturan perundang-undangan dari pemerintah juga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam upaya mengurangi kasus tersebut. Sudah cukup, mungkin presentasi dari saya seperti itu saja. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin bila ada pertanyaan ataupun pendapat dari teman-teman, silahkan bisa langsung raise hand ataupun langsung open mic. Oke, dari Aditya Ronandani, silahkan Mas Adit. Ya, terima kasih waktunya Mas Dani. Di sini saya ingin bertanya dari hasil penelitian Mas Dani. Menurut Mas Dani, hasil dari penelitian itu sudah cukup membuktikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Dani atau belum? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit atas pertanyaannya. Jadi hasil penelitian ini menurut saya sudah cukup menjawab karena saya langsung terjun langsung, ibaratnya saya langsung mewawancarai langsung dengan mahasiswa ataupun objek yang saya teliti tentang dua rumusan masalah yang saya teliti ini, yaitu tentang bagaimana faktor penyebab pelecehan seksual dan bagaimana sih pihak mahasiswa, pemerintah ataupun sivitas akademik dalam upaya menangani tindak kekerasan seksual tersebut. Dari dua rumusan masalah ini dan saya mewawancari beberapa mahasiswa, menurut saya itu metode penelitian saya sudah cukup menjawab dari dua rumusan masalah itu. Saya sudah cukup memiliki jawaban untuk penelitian ini. Gitu Mas Adit. Mungkin ada tambahan atau cukup? Oke, makasih Mas Adit. Lanjut ada Mas Dava Yosi Darmawan, silakan Mas. Ya, Mas Dani, saya ingin bertanya, kenapa sih Mas Dani pengen banget ngambil judul itu, pengen meneliti judul itu, kenapa gitu loh? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Dava. Kenapa sih saya atau peneliti ingin mengambil judul tersebut? Jadi meskipun judul tersebut mungkin bisa dibilang sudah banyak yang meneliti, namun hingga sampai sekarang pun kasus tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus ini masih sering terjadi ataupun malah lebih meningkat, Mas. Jadi saya meneliti ini ya supaya mungkin kasus ini bisa ditangani dengan tepat dan cepat ataupun ada tindak dari mahasiswa ataupun universitas dan pemerintah untuk dengan tegas mengupayakan untuk menangani pelecehan ini, Mas, supaya tidak terulang lagi, Mas, dan tidak meningkat, gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Dani. Oke, lanjut ke Mas Renal Febriansyah, mungkin bisa. Oke, Mas Dani. Saya mau bertanya, apa sih manfaat penelitian dari kasusnya Mas Dani yang Mas Dani ambil ini? Gimana, Mas? Ulangi. Apa manfaat penelitian yang Mas Dani ambil di kasus Mas Dani tersebut? Oke, manfaat penelitian yang ada di kasus saya itu, manfaat dari penelitian ini yaitu kita bisa mengetahui bagaimana sih pelecehan seksual tersebut, apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual, kemudian kita juga bisa mengetahui sesuai rumusan masalah mungkin
apa saja sih faktor penyebab dari pelecehan seksual ini hingga pelecehan seksual ini terus meningkat. Lalu kita mengetahui juga dari para mahasiswa yang sudah jadi objek untuk saya wawancara, yaitu bagaimana sih upaya untuk menyelesaikan tindak kekerasan seksual ini, Mas. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban tersebut yang mungkin bermanfaat untuk kita ke depannya, Mas, untuk para mahasiswa lain juga dalam tindakan untuk mengurangi kekerasan dan pelecehan seksual ini, Mas. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Dani. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, apa tuh sudah cukup? Saya mau bertanya. Oke, Mbak Humaira silakan, Mbak. Bagaimana cara mengurangi kasus tersebut? Cara mengurangi kasus tersebut yang sesuai dengan yang saya teliti, mungkin saya mengacu pada terhadap narasumber yang saya teliti ini, Mbak. Nah, terhadap jawaban ini mungkin sesuai dengan narasumber, mungkin dengan adanya sosialisasi terhadap mahasiswa yang lebih. Jadi lebih bertekan pada sosialisasi tentang pelecehan seksual ini supaya mahasiswa pun sadar akan bahayanya pelecehan seksual ini. Kemudian dengan adanya tindakan tegas dari universitas ataupun pemerintah dalam upaya untuk menyelesaikan, Mbak. Jadi kita sendiri itu mempertegas undang-undang tentang pelecehan dan kekerasan seksual ini, ya, lebih menekankan hukum. Jadi kayak kita menghukum tidak pandang bulu pemerintah itu. Jadi siapapun itu pelakunya, entah itu dari mahasiswa ataupun dosen ataupun yang lain, ya pemerintah adil, seadil-adilnya gitu menghukum pelaku tersebut supaya merasa jerak. Lalu kemudian adanya peran dari mahasiswa sendiri ini. Jadi mereka tuh bertindak, ya mereka bertindak dengan tindak keterbukaan dengan orang lain, Mbak. Tidak secara bebas, dia bergaul segala macam. Jadi lebih menjaga pergaulan gitu, Mbak. Oh ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Terima kasih buat teman-teman dari kelompok 8 yang sudah bertanya kepada saya tentang penelitian ini. Mungkin jika ada banyak kekurangan dan kesalahan, saya selaku peneliti atau penulis mengucapkan banyak permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mas Dani. Jadi untuk waktu presentasinya itu minimal 5 menit, maksimal 10 menit ya guys ya. Jadi sekarang kita bisa lanjut ke Mas Adit. Mas Aditya Ronandani. Ayo Mas Adit. Bentar ya Mas Adit. Ya Mas, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas Dava. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aditya Ronandani dengan NPM 2140202126. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Jadi judul penelitian saya adalah eksistensi diri remaja melalui konten di media sosial TikTok. Yang pertama ada abstrak, yaitu berisi kepopuleran media sosial TikTok sangat mendukung dalam mengeksistensi seseorang agar diketahui dan dikenal oleh banyak orang melalui konten-konten yang dibuat. TikTok sendiri menyediakan berbagai macam konten yang dapat dilihat dan dibuat oleh penggunanya. Untuk TikTok sendiri itu penyebabnya terkadang eksistensi diri muncul melalui konten yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengandalkan teknik observasi dan wawancara dalam pengumpulan data terhadap informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten yang mempengaruhi eksistensi diri adalah konten yang sesuai dengan kesukaan atau bakat pengguna, atau biasanya adalah konten hiburan. Serta pengaruh konten terhadap eksistensi diri remaja adalah membuat diri semakin pede atau percaya diri. Lalu yang pertama, ada pendahuluan, yaitu yang pada kolom A ya, ada latar belakang. Pada era modern ini, media sosial merupakan salah satu media yang berkembang paling pesat, sekitar 70% dari pengguna internet seluruh dunia. Julia T. Watts mengatakan dalam bukunya yang berjudul Communication in Our Life bahwa media sosial adalah blogs open new possibilities for interacting and building community pada 2009. Maksudnya adalah media membangun banyak sekali kemungkinan mengenai interaksi di dalamnya dan juga memiliki kemampuan untuk membuat sebuah komunitas baru. Pengertian di atas menjabarkan beberapa unsur media sosial, mulai dari fungsi media sosial hingga apa saja yang ada di dalamnya. Definisi di atas juga menyampaikan pesan atau informasi bahwa selain berupa gambar atau video, juga berupa pengamatan, pengalaman, opini, berita, dan wawasan yang bisa disebarluaskan kepada orang lain yang berhubungan dengan jejaring media sosial yang serupa. Seperti contohnya media sosial yang sedang trending, yaitu aplikasi TikTok, yang dimana aplikasi ini memungkinkan penggunanya membuat video berdurasi 15 detik disertai musik dan filter dan beberapa fitur kreatif lainnya. Aplikasi ini diluncurkan oleh perusahaan Tiongkok Cina yang bernama ByteDance. Pertama kali meluncurkan aplikasi ini memiliki durasi pendek yang bernama Douyin. Lalu ada pengertian masa remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dalam hal ini terdapat perkembangan baik secara fisik maupun mental. Menurut KBBI, eksistensi adalah sesuatu yang berbeda keberadaan. Eksistensi merupakan suatu usaha untuk mengetahui keberadaan suatu hal. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan eksistensi remaja dapat diartikan sebagai usaha remaja dalam mendapatkan pengakuan oleh orang lain tentang keberadaan dirinya. Setiap remaja atau individu mencoba menunjukkan eksistensinya dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain tentang eksistensi dirinya. Contoh dalam penggunaan media sosial seperti TikTok. Lalu langsung ke tujuan penelitian aja, Mas. Yang B, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab semua pertanyaan yang telah diidentifikasi sebagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui konten yang mendorong munculnya eksistensi diri pada remaja. Yang kedua, mengetahui dampak konten di aplikasi TikTok terhadap eksistensi diri remaja. Lalu yang C, ada manfaat penelitian. Penelitian ini juga memuat manfaat yang dimana penulis berharap penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi masyarakat ataupun penelitian lebih lanjut mengenai eksistensi diri yang mengarahkan pemahaman mengenai media sosial khususnya konten di aplikasi TikTok. Lalu nomor 2 ada kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian konten. Menurut Gahran 2005, konten adalah apa yang harus disampaikan, bisa saja melalui teks, gambar, suara, video, kata-kata yang diucapkan, matematika, bahasa simbol, kode Morse, musik, bahasa tubuh, dan sebagainya. Sedangkan konten menurut Saylor dan Alexander dalam bukunya Ortiz AL pada 2004 adalah fakta observasi dan data persepsi, klasifikasi, desain, dan pemecahan masalah yang telah dihasilkan pengalaman dan hasil pikiran manusia yang tersusun dalam bentuk ide-ide, konsep, prinsip, kesimpulan, perencanaan, dan solusi. Yang pada intinya konten merupakan sajian informasi yang disalurkan atau disampaikan melalui berbagai media, biasanya berisi fakta, pemecahan masalah, hiburan, atau hasil tindakan pemikiran manusia. Yang kedua ada jenis-jenis konten. Jenis-jenis konten di sini antara lain adalah hiburan, informasi, inspirasi, vlog, dan edukasi. Lalu yang B ada media sosial. Menurut KBBI, penggunaan memiliki arti proses, cara
perbuatan memakai sesuatu atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Lalu yang C ada TikTok. ByteDance perusahaan induk TikTok mengakuisisi Musical.ly pada 2018 dan meleburnya dengan aplikasi lain untuk melahirkan TikTok. TikTok menunjukkan pertumbuhan penggunaan aplikasi yang signifikan sejak diperkenalkan dan sebagai salah satu alternatif hiburan selama pembatasan sosial menuai pertumbuhan penggunaan yang fenomenal di masa pandemi. Selama triwulan pertama 2020, TikTok mencatat rekor sebagai aplikasi terbanyak diunduh di telepon seluler, yaitu sebanyak 315. Instalasi TikTok menyediakan media bagi masyarakat yang harus berdiam diri di rumah selama pandemi untuk berekspresi secara kreatif dan bersosialisasi. Bentar Mas, Mungkin ini kok nggak ada share screen-nya Mas? Oke, udah bisa lagi. Ke eksistensi Mas Dava. Yang dia ada eksistensi, yaitu menurut KBBI, eksistensi adalah keberadaan atau kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Keberadaan manusia dan di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Lalu yang E ada remaja. Remaja merupakan suatu periode yang ada dalam rentan kehidupan yang bisa dikatakan sebagai masa yang paling memiliki keunikan karena masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Menurut Agustiani 2009. Lalu yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berupa kata-kata, tertulis maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti, yang juga merupakan jenis penelitian yang memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu dengan pengumpulan berbagai data melalui wawancara. Peneliti menggunakan jenis pendekatan deskriptif yang dimana pendekatan ini berfungsi memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti atau juga mendeskripsikan mengenai keadaan yang ada dengan spesifik, transparan, dan mendalam, sehingga dapat menguraikan fakta. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara, di mana observasi yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap remaja yang aktif membuat konten di aplikasi TikTok, sedangkan wawancara yaitu dengan melakukan wawancara tanya jawab secara online melalui aplikasi WhatsApp dikarenakan kendala waktu dengan subjek remaja yang kuliah di Universitas Tidar yang aktif membuat konten di aplikasi TikTok. Lalu ada hasil dan pembahasan setelah dilakukan observasi dan wawancara online di aplikasi WhatsApp dengan narasumber yang dipilih, maka terdapat beberapa hasil yang didapatkan mengenai eksistensi diri remaja melalui konten di aplikasi TikTok. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Juni 2022 dengan mewawancarai 2 narasumber terpilih. Menurut hasil wawancara dengan Bramantio, pemilik akun TikTok bernama Brambos, dapat ditarik jawaban bahwa konten yang mendorong munculnya eksistensi diri adalah konten yang cocok dengan diri kita sendiri. Seperti Bramantio sendiri biasanya membuat konten seperti lirik-lirik lagu. Lalu dampak konten di aplikasi TikTok terhadap eksistensi diri menurut Bramantio adalah menjadi lebih pede jika mendapat atau membuat konten lalu mendapat respon yang banyak dari pengguna lain. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Melisa, pemilik akun TikTok bernama Babymeo, berpendapat bahwa konten yang mendorong munculnya eksistensi menurutnya adalah konten yang berbau dengan tarian atau kesenian, karena basic dari pengguna tersebut adalah seorang penari, sehingga ia lebih suka membuat konten dengan yang berisikan tarian, khususnya tarian tradisional. Lalu menurutnya dampak konten di aplikasi TikTok terhadap eksistensi diri adalah mendapat perasaan senang dan kadang-kadang menjadi hiburan bagi diri sendiri atau orang lain.
Lalu yang kelima, kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa konten di aplikasi TikTok yang mendorong munculnya eksistensi diri beragam dan bervariasi sesuai dengan apa yang menjadi basic atau keahlian pembuatnya. Selain itu, dampak konten terhadap eksistensi diri juga ternyata dapat membuat diri menjadi lebih percaya diri karena respon dari pengguna lain terhadap konten yang dibuat. Demikian penjelasan penelitian yang saya buat. Jika ada pertanyaan, silahkan. Sebelum saya tutup. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya Mas Adit. Ya, silahkan Mas Dani, dipersilahkan. Jadi itu yang ingin saya tanyakan mengenai penelitian yang Mas Adit teliti ini. Menurut Mas Adit ini, hasil penelitian tersebut sudah cukup membuktikan belum sih tentang tujuan dari penelitian dari Mas Adit sendiri itu? Apakah paham tentang pertanyaannya, Mas? Paham, Mas. Jadi menurut saya sudah cukup membuktikan karena saya mewawancarai narasumber tersebut sesuai dengan apa yang menjadi subjek penelitian saya, dan saya mewawancarai juga bukan satu narasumber, jadi saya mewawancarai 2 narasumber, jadi dapat menjadi perbandingan atau dapat menjadi tidak hanya jawaban pada satu sisi atau satu orang, maka bisa menjadi beberapa jawaban sehingga dapat disimpulkan, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tuliskan di penelitian ini. Begitu, Mas. Oke, makasih Mas Adit. Ya, selanjutnya Mas Dava dulu. Oke, terima kasih Mas Adit. Izin bertanya nih Mas Adit. Tadi saya dengarnya sih kurang jelas ya yang bagian metodenya. Mau nanya aja, pakai metode apa sih? Terus kenapa pakai metode itu? Itu doang sih, Dit. Makasih. Oh, ya, siap, sebentar ya. Untuk metodenya, saya memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, ya. Yaitu yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti, yang juga merupakan jenis penelitian yang memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan atau objek penelitian yang berupa fakta dan fenomena yang ada di lapangan. Jadi alasan saya menggunakan itu agar nanti datanya itu disajikan secara kata-kata berbentuk deskriptif sehingga memudahkan pembaca atau yang melihat hasil dari penelitian saya itu agar lebih mudah untuk memahami gitu, Mas. Oh begitu ya Mas. Kalau Ya, gitu, Mas. makasih ya Mas. Ya. Saya Selanjutnya. mau bertanya. Saya. Saya dulu. Satu-satu Ya udah, dong, Ya, ngantri dong, ngantri. Mas Adit, saya mau bertanya. Di dalam penelitian Mas Adit ini, siapa sih yang jadi subjek penelitian Mas Adit ini? Di penelitian saya yang menjadi subjek penelitian itu mahasiswa remaja yang kuliah di Universitas Tidar gitu, Mas. Jadi yang remaja yang aktif membuat konten di aplikasi TikTok atau bisa dikatakan seleb TikTok gitu, Mas. Apakah cukup menjawab? Gitu ya, Mas. Ya, Mas. Terima kasih jawabannya, Mas. Ya, Humaira, silakan. Oh iya, bentar. Saya mau bertanya, kenapa mengambil kasus itu? Alasan saya mengambil kasus atau meneliti eksistensi diri remaja melalui konten di media sosial TikTok adalah seperti yang kita tahu ya, di media sosial TikTok itu terdapat banyak konten yang kontennya itu setiap hari bahkan atau setiap
menit mungkin itu selalu ada dan selalu berganti. Jadi saya ingin meneliti aja gitu tentang konten-konten apa sih yang membuat penggunanya itu dapat memunculkan eksistensi dirinya gitu. Apakah cukup menjawab? Ya, cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih semua yang sudah bertanya. Dari saya cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang terima kasih Mas Aditya Renandani yang pakai hoodie. Sekarang mungkin bisa ke Mas Renal sepertinya. Apakah Mas Renal siap? Siap, siap, siap. Oke, bisa langsung aja. Jangan lama-lama ya. Udah kelihatan belum? Apakah sudah terlihat? Masuk. Oke. Ya, oke. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penelitian kali ini saya mengambil judul yaitu pentingnya dampingan orang tua supaya anak tidak terlalu sering kecanduan gadget di usia dini. Jadi pada bagian abstrak ini banyak orang tua yang belum membatasi anak mereka dalam bermain gadget, sehingga sangat dikhawatirkan mengganggu tumbuh kembang dan mental anak pada anak usia dini, yang seharusnya masih perlu untuk belajar dan bermain dengan ruang lingkupnya di luar, ketimbang harus bermain gadget yang ditakutkan dapat menimbulkan sifat anak digunakan untuk mencari permasalahan pelintahan yang masih samar telah jelas. Metode ini juga digunakan untuk mencari tahu dan memahami interaksi sosial pada masyarakat umum yang kompleks, yaitu di mana dari beberapa orang tua anak masih sangat lalai untuk membatasi penggunaan gadget pada anaknya sendiri. Akibat dari kesibukan mereka sendiri sampai lupa dengan mengawasi anak mereka dalam membatasi penggunaan gadget pada anak dan mengajak anak mereka untuk bermain keluar ketimbang harus bermain gadget. Selanjutnya ada latar belakang. Pada latar belakang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan fenomena yang tak terelakkan dapat dihindari karena perkembangan teknologi ini, informasi dan komunikasi akan terus berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jika gadget digunakan secara tidak benar atau berlebihan tanpa pengawasan dari orang tua, terutama anak-anak sebagai pengguna gadget, dampak terdapat negatif pada masalah kesehatan mata, tangan, dan otak. Anak-anak bisa dapatkan gadget canggih dari kedua orang tua. Selanjutnya, anak usia dini, anak yang berusia 0-6 tahun dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 ayat 14 menyatakan pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang memperuntukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Sehingga sering digunakan fase untuk masa ini sebagai masa kemasan karena masa ini sangat menentukan mereka tumbuh menjadi baik secara fisik, mental maupun intelektual. Usia dini adalah waktu untuk tumbuh berkembang anak, untuk membentuk watak dan kepribadian kita. Bisa melihat ini anak-anak sering bertanya apa mereka lihat, anak-anak ingin tahu mereka dan butuh jawaban. Jadi akibat kecanduan gadget anak-anak menjadi orang yang malas bahkan bermain interaksi dan lingkungan menjadi malas. Faktanya manusia sebenarnya makhluk sosial. Kita harus bisa berinteraksi dengan lingkungan kita dan peduli lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya yaitu ada landasan teori dan kajian pustaka. Gadget merupakan teknologi yang sangat populer saat ini, baik orang dewasa maupun anak-anak menggunakan gadget, di mana banyak produk gadget yang menjadikan anak-anak sebagai target pasar mereka, dan anak-anak ini telah menjadi konsumen aktif penggunaan gadget.
Selain itu, gadget memiliki dampak positif dan negatif. Mereka yang gunakan khusus untuk anak-anak mulai menggunakan gadget setiap aktivitas orang tua harus bisa mengawasi anaknya dalam menggunakan gadget agar tidak menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya, dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Gadget memiliki banyak manfaat apalagi digunakan dengan cara yang benar, semestinya diperbolehkan oleh orang tua. Mengenalkan gadget pada anak usia dini, tetapi harus ingat terdapat dampak positif dan negatif. Menurut Hardianto mengatakan bahwa gadget memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak tersebut antara lain ialah yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positif dari penggunaan gadget itu perkembangan imajinasi, melihat gambar kemudian menggunakan sesuai imajinasi yang melatih daya pikir tanpa dibatasi oleh kenyataan. Lalu ada melatih kecerdasan. Dalam hal ini anak dapat terbiasa dengan tulisan, angka, gambar yang membantu melatih proses belajar. Lalu yang ketiga ada meningkatkan rasa percaya diri saat anak menangkan suatu permainan akan memotivasi untuk menyelesaikan permainannya. Yang selanjutnya itu ada dampak negatif penggunaan gadget. Yang pertama yaitu ada penurunan konsentrasi saat belajar. Pada saat belajar, anak menjadi tidak fokus dan hanya teringat dengan gadget. Misalnya, anak teringat dengan permainan gadget, seolah-olah dia seperti tokoh dalam gadget tersebut. Lalu yang kedua, malas menulis dan membaca. Hal ini diakibatkan penggunaan gadget, misalnya pada saat anak membuka video di aplikasi YouTube, anak cenderung melihat gambarnya saja tanpa harus menulis apa yang mereka cari. Lalu yang terakhir ada penurunan dalam kemampuan bersosialisasi, misal anak kurang bermain dengan teman lingkungannya sekitar, tidak memperdulikan keadaan di sekelilingnya. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini akan didasari dengan metode penelitian kualitatif. Hal ini ditunjukkan bahwa penelitian ini ingin menjabarkan dan mengumpulkan informasi berdasarkan fakta dan gejala peristiwa yang memiliki pengaruh besar media sosial terhadap perilaku masyarakat. Banyak informasi yang belum diketahui kebenarannya menjadi rintangan harus didapat penelitian ini. Berdasarkan jurnal disusun oleh Rika Widya, dampak negatif dari kecanduan gadget terhadap perilaku anak usia dini dan penanganannya dapat diketahui penggunaan gadget secara kontinu pada anak usia dini akan berdampak buruk bagi pola perilaku anak dalam kesehariannya, seperti anak lebih asik bermain gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian kali ini yaitu ada metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif, di mana penelitian ini dimaksudkan sebagai prosedur dari pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian tersebut yang berupa orang, lembaga, masyarakat, dan juga yang lainnya. Saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau apa adanya. Dapat dikatakan pula bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat ini atau masalah yang aktual. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan tingkat kecanduan tinggi saat diwawancara orang tua mengungkapkan bahwa mulai dari pinjam-minjam sehingga membeli gadget canggih dengan model berbeda sesuai keinginan anak demi memberikan kebahagiaan pada anak berikut ini. Selain itu, beberapa orang tua sengaja membiarkan anak-anak mereka tidak keluar rumah dan melakukan banyak aktivitas di dalam dan di luar rumah dengan memberikan gadget kepada anak-anak agar ada kegiatan baru yang mendidik anak untuk tinggal di suatu tempat dan menggunakan gadget. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa sebagian besar anak mengalami kecanduan gadget berisiko mengalami gangguan emosional jika orang tua tidak melakukan tindakan bijak dalam penggunaan gadget di usia 1-5 tahun merupakan usia kemasan yang dalam bentuk semua karakter diri, sehingga pendampingan dan pola asuh yang baik dari orang tua sangat dibutuhkan dalam proses tumbuh dan kembang anak dari segala aspek. Kini kehidupan sosial anak lebih berpengaruh oleh teknologi yang sedang berkembang saat ini. Lebih sering anak usia dini melakukan interaksi dengan gadget serta dunia maya saat ini mempengaruhi daya pikir anak terhadap sesuatu di luar hal tersebut. Ia juga akan merasa asing dengan lingkungan sekitarnya karena kurangnya interaksi sosial. Demikian penelitian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Ya, Mas Adit. Ya, terima kasih kesempatannya, Mas.
Saya ingin bertanya, em, kenapa memakai metode tersebut? Apakah supaya lebih jelas dalam penyampaiannya atau bagaimana gitu, Mas? Bisa dijelaskan? Yang saya pakai di metode ini itu di mana metode ini dimaksudkan untuk pemecah masalah, Mas. Jadi pemecah masalah itu kita mencari masalahnya kenapa masih banyak orang tua yang lalai terhadap mengawasi anaknya dalam bermain gadget, tuh, Mas. Jadi kayak kita mencari suatu kayak apa sih kayak pemecah masalahnya gitu, kayak kita nyari titik keluarnya gitu supaya orang tua dan anak tidak lalai gitu dalam misal orang tua tidak lalai untuk menjaga anak supaya tidak terlalu sering kecanduan bermain gadget, dan begitu juga dengan anak untuk tahu batasan dan tahu waktu untuk bermain gadget tersebut, Mas. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaan Baik, dari Mas Adin? terima kasih Mas atas jawaban. Oke, sama-sama. Ini ada Ana ya. Halo. Lanjut. Saya Gimana mau bertanya, Mbak Humaira? Iya, gimana? apa tujuan dari penelitian tersebut? Apa tujuan dari penelitian tersebut? Tujuan penelitian yang saya pakai ini adalah untuk mencapai menjadi referensi bagi masyarakat umum dan juga orang tua lain dalam mengambil sikap dan mengawasi anak dalam bermain gadget pada usia dini supaya tidak sampai kecanduan dan mengganggu perkembangan pertumbuhan anak, dan juga demi mengurangi efek bagi kesehatan akibat terlalu sering bermain gadget. Apakah sudah dipahami Mbak Humaira? Ya, terima kasih sudah menjawab. Oke. Nal mau nanya dong. Ya, siapa lagi? Ya, gimana Mas Dava Yosi? Jadi gini nih Nal. Ini yang diteliti anak-anak kan? Iya, benar. Itu telitinya nanya ke orang tua apa gimana sih? Apa langsung teliti dari perilaku anaknya? Enggak. Soalnya tadi saya kurang Yang dengerin, maaf ya. diteliti ini bukan hanya anak-anak tapi orang tuanya juga. Jadi kayak kita ngumpulin 2 sampai 3 orang tua dan anak untuk diwawancarai tentang gimana sih orang tua ini menyikapi anak tersebut, atau misalkan orang tua kan sibuk kayak dalam kerjaannya, terus gimana sih orang tua dalam ngasih tetap ngasih perhatian kepada anaknya supaya anaknya tuh nggak kayak kurang kasih sayang gitu loh. Jadi kayak mereka eh, mereka ngasih kasih sayangnya itu dengan memberikan gadget dan membelikan gadget tersebut untuk anak itu supaya mereka bisa menyibukkan diri mereka dengan bermain gadget aja daripada harus bersama orang tua, karena mungkin orang tuanya sibuk atau sibuk pekerjaan atau apa gitu. Oke, apakah sudah menjawab? Oke. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Saya mau nanya Mas Renal. Ya, silakan Mas Dani. Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan yang masih mengganjal itu ada, kenapa sih dari Mas Renal sih kenapa dan apa tertariknya ngambil kasus tersebut loh tentang dampingan orang tua terhadap anak-anak terhadap gadget gitu loh Mas. Bisa dipahami nggak pertanyaan saya? Oke, dipaham. Jadi kenapa saya mengambil kasus tersebut? Karena saya masih banyak menemukan kayak anak-anak di luar lingkungan saya, kayak masih banyak yang suka bermain gadget gitu, kayak mereka pada mabar atau pada bermain lebih sibuk bermain gadget ketimbang bermain kayak
zaman-zaman dulu kita pas masih harus belum kenal gadget gitu loh. Jadi kayak masih banyak orang tua yang lalai, kayak mereka tuh masih lalai sama mengawasi anak dan ngasih perhatian pada anak untuk nggak selalu kebahagiaan itu nggak selalu ada di gadget. Jadi kayak saya mengambil kasus tersebut karena saya tertarik kayak pentingnya orang tua itu untuk menjaga anak dan mengawasi anak dalam bermain gadget supaya mereka tidak terlalu kecanduan untuk apa ya, untuk generasi selanjutnya. Kayak mereka kan penerus bangsa kan, harusnya mereka itu lebih banyak kegiatan yang di luar harus bermain gadget tersebut. Kayak mereka lebih harus mencari kegiatan yang positif ketimbang harus bermain gadget. Apalagi di usia dini itu, kayak usia yang masih mencari karakter diri mereka. Kayak seharusnya mereka tuh belum saatnya untuk terlalu fokus bermain gadget. Dan harusnya mereka bisa untuk menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang bermanfaat di luar sana. Kayak orang tua harusnya bisa membimbing mereka juga supaya kasihlah waktu minimal sehari gitu untuk satu kayak quality time gitulah sama anak mereka, kayak supaya anak mereka tuh kayak nggak kayak apa ya, kayak kurang kasih sayang gitu loh, supaya ntar gedenya dia nggak masa kecil kurang bahagia atau sebagainya gitu. Oke. Cukup sekian gitu aja sih Mas Dani. Apakah menjawab pertanyaan dari Mas Dani atau masih kurang? Saat menjawab Mas Renal. Oke, terima kasih Mas Dani. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam berpresentasi tadi, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Renal. Sekarang lanjut ke yang keberapa sih? Yang keempat ya? Oh iya, yang keempat. Silakan Mbak Huma, mau presentasi? Edi, Ya, Oh, minta mau. tolong bicara ininya. ya Mas Renal, saya nggak Oh ya, bisa. ada. Sorry. Oh, saya kira tidak mau Ya, presentasi. Ya udah lanjut. Minta tolong, ada yang bisa share screen nggak? Gimana Mbak? Minta tolong buat share screen itu. Punya aku Bentar nggak ya, bisa. saya coba dulu. Bentar. Bisa nggak? Bentar. Di WhatsApp udah ada ya di grup. Nggak ada. Belum saya download, Mbak. Bentar. Coba tak download. Bentar. Itu Oke. si Renal Mau mungkin. dong ngirim. Gua aja. Jadi Belum saya download. Bentar. Apakah sudah terlihat, Mbak Humaira? Ya, sudah terlihat. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Baik, saya mulai langsung aja ya. Saya di sini mengambil judul tentang persepsi mahasiswa Universitas Tidar terhadap polisi gelar operasi Patu Jaya 2022. Langsung ke pendahuluan aja ya. Pendahuluannya, lalu lintas merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Komponen utamanya adalah suatu sistem headway atau waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan, meliputi semua jenis prasarana dan infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu jaringan jalan, pelengkap jalan,
fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan juga jenis kendaraan lain yang melakukan proses pengangkutan memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dibatasi jarak tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas ini adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang. Situasi dan keadaan dalam lalu lintas yang terhenti atau biasa disebut macet juga dapat mempengaruhi karena adanya banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas di jalanan. Salah satu masalah utama yang timbul dalam lalu lintas selain kemacetan adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian material. Setiap orang pasti pernah melanggar peraturan lalu lintas yang sudah dibuat. Perilaku komunitas juga sangat menentukan dalam pelanggaran lalu lintas ini. Kapasitas kendaraan yang melebihi batas dan memenuhi jalanan juga dapat memicu kecelakaan karena mereka tidak sabar dan ceroboh yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga pengendara yang lainnya. Banyak pelanggar lalu lintas yang beragam caranya sehingga membuat mereka sendiri mendapatkan hukumannya. Lanjut ke metode. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis deskriptif yang terdiri dari satu variabel, yaitu persepsi mahasiswa Universitas Tidar terhadap polisi gelar operasi Patuh Jaya 2022. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen. Pendekatan secara kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan utuh mengenai suatu fenomena. Lalu data yang digunakan pada metode penelitian ini yaitu non-numerik atau berupa teks, foto, atau gambar. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Pemilihan informan atau narasumber didasarkan pada kriteria khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama merupakan mahasiswa aktif di Universitas Tidar. Yang kedua mengetahui tentang berita polisi gelar operasi atau razia Patuh Jaya 2022. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil. Dalam beberapa keterangan atau data yang saya peroleh untuk penelitian ini yaitu tentang persepsi mahasiswa Universitas Tidar terhadap polisi gelar operasi Patuh Jaya 2022. Dari beberapa tanggapan para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tidar, mereka mengetahui tentang adanya berita operasi atau razia lalu lintas ini. Banyak yang setuju akan dilakukannya operasi lalu lintas supaya menjaga ketertiban, keselamatan, dan kedisiplinan para pengendara dan pengguna jalan. Untuk mengurangi atau meminimalisir para oknum yang sering melanggar peraturan lalu lintas. Untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya hukum. Serta agar menciptakan masyarakat yang patuh terhadap peraturan lalu lintas dan mengurangi segala risiko berkendara. Juga setuju dengan sasaran operasi yang dilakukan oleh pihak polisi atau aparat yang bertanggung jawab dengan lalu lintas. Alasan mereka setuju karena adanya aturan standar, contohnya helm dan knalpot kendara, dan juga kenyamanan saat berada di jalan. Jadi sebagian banyak persepsi tentang mahasiswa Universitas terhadap operasi lalu lintas ini setuju ikut partisipasi agar semuanya aman, nyaman. Selanjutnya untuk mengurangi pelanggaran dan fasilitas, akan menggelar razia kendaraan dalam operasi Patuh Jaya dengan mengedepankan tindakan preventif dan preventif pada pengendara. Waktu razia yang dilakukan oleh polisi mulai tanggal 13 Juni hingga 26 Juni 2022 Indonesia, 8 kendaraan yang jadi razia pada operasi ini. Ada beberapa kriteria yang akan ditilang oleh pihak kepolisian dalam razia lintas operasi Patuh Jaya ini. Yang pertama adalah knalpot bising atau tidak standar yang dapat dikenakan sanksi sesuai pasal. Yang kedua adalah menggunakan
rotator kendaraan plat hitam yang gunakan rotator tidak sesuai akan dikenakan pasal 287 ayat 4. Selanjutnya yang ketiga adalah balap liar yang berdasarkan pasal 297 dan pasal 115 huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya yang keempat adalah melawan arus. Yang kelima adalah menggunakan HP saat mengemudi. Yang keenam adalah tidak memakai helm SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang ketujuh adalah tidak memakai sabuk pengaman. Seperti pengemudi mobil dan penumpang yang ada di depan atau samping sopir itu wajib mengenakan sabuk pengaman. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah sepeda motor. Halo, Halo, Humaira. apakah Humaira AFK? Waduh, Wah. sepertinya koneksinya jelek ya guys ya. Sepertinya Jadi, koneksinya sedang jelek. apakah mau dilanjutkan Ini apa skip aja ya? Bingung saya. ya bingung sih, Mas. Apa Mas Dava aja gimana? Apa mungkin Mas Dava terlebih dahulu baru terakhir Mas Humaira? Ya, apa mungkin Mas Nanti Dava dulu kali ya? tunggu aja, Iya. Mas. Nanti malah jadi rancu, Mas. Ditunggu aja dulu bentar. Oh iya, Oke, makasih ya. oke. Ya. Takutnya malah jadi rancu kalau ganti-ganti yang presentasi nanti susah. Siapa yang susah ya, Mas? Ya kita yang susah, Mas. Maksudnya kan kita udah dengerin punya Humaira ini. Terus kan pertanyaannya kan udah ada nih. Bubar lagi nanti. Lupa. Oh, oh di otaknya udah ada ya. Maksudnya udah pada nyiapin pertanyaannya. Iya Iya. gitu Mas Dava. Kayak ntar, aduh nggak bisa ini kita lupa. Dani kan memperhatikan banget orangnya. Ini tinggal 1,5 menit lagi nih, sampai 10 menit. Belum masuk-masuk juga ya. Nanti kan ini bisa di crop, Mas. Terus disambungin lagi, Mas Dava. Sabar ya Mas Dava. Maaf ya, off cam karena jaringan. Langsung ke pertanyaannya aja. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kak. Iya, silahkan Mas Adit mau bertanya apa? Belum Ya, terima selesai. kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, ini kan penelitiannya tentang razia itu ya, kendaraan. Nah, itu yang kamu teliti di penelitianmu itu apa aja sih? Gitu. Gimana? Siapa yang kamu teliti di penelitianmu itu? Kan kamu meneliti tentang itu apa razia kan, terus itu siapa gitu loh maksudnya. Apakah polisinya, Yang apakah saya pengendara? teliti adalah enggak para mahasiswa karena kan ingin mengetahui persepsi mereka kan tentang kasus yang saya ambil ini.
gitu. Jadi mahasiswa ya yang diteliti perspektifnya gitu. Iya, iya karena Ya, kan terima. mengetahui Ya. persepsi. Oke, terima kasih. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Saya. Silahkan, Mas Renal. Mbak Humaira, pada kasusnya Mbak Humaira ini ngambil metode penelitian apa sih? Kalau boleh tahu, kayak tadi tuh kurang jelas sih. Mungkin bisa lebih perjelas. Ya, saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena kan metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan proses yang sedang terjadi saat ini di lapangan yang dijadikan objek penelitian. Kemudian data dianalisis sehingga memperoleh suatu pemecahan masalah gitu. Yang mana nanti menggunakan metode penelitian deskriptif ini karena adanya perhatian dari narasumber yang menarik dari segi bagaimana mereka berkomunikasi dan melakukan interaksi. Gitu. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih ya Mbak Humaira. Mbak Humaira, mau nanya dong. Halo Mbak, Ya, silakan. mau nanya. Dari sekian banyak masalah yang bisa diteliti, kenapa ngambil judul ini? Itu aja, makasih. Ya, karena memang kan penting harus adanya razia atau operasi lalu lintas kan agar kita semua juga mematuhi peraturan lalu lintas itu juga agar meminimalisir angka kecelakaan akibat pelanggaran peraturan lalu lintas itu. Jadi saya kayak tertarik aja ngambil judul itu karena kan kita juga ya itu supaya kita juga sadar akan peraturan lalu lintas yang ada. Begitu, apakah sudah membantu menjawab? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, saya akhiri. Silakan, Mas Ardani. Baik, terima kasih Mbak Humaira atas waktu dan tempat sudah menyediakan saya untuk bertanya. Jadi setelah Mbak Humaira melakukan penelitian dengan berbagai metode dan dengan sudah wawancara dengan narasumber, jadi apa sih hasil penelitian tentang Mbak Humaira yang lebih signifikan ini? Hasilnya itu apa? Benang merahnya itu gitu loh Mbak. Terima kasih Mbak Humaira. Mairi. Ya, baik, terima kasih Mas Ardani. Hasilnya itu apa namanya? Kan saya menggunakan teknik wawancara nih. Jadi hasil dari wawancara untuk penelitian saya adalah banyak dari mahasiswa yang setuju dengan diadakannya operasi atau razia lalu lintas ini karena selain untuk mengatur ketertiban juga dapat memberikan kenyamanan, keselamatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya hukum peraturan lalu lintas. Begitu kurang lebihnya. Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih Mbak Humaira. Cukup kok. Ya, baik. Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi kan? Baik, Cukup, saya Mbak akhiri saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mbak Humaira. Mbak Humaira. Presentasinya. Oke, sekarang lanjut saya yang terakhir ya. Oke. Masuk. Masuk gak? Woi. Belum, Bang. Yang benar Udah, kamu Bang, deh. masuk. Oke.
Jadi ini saya ngambil judul pengaruh tayangan televisi terhadap perilaku anak. Jadi kenapa saya milih ini karena pengalaman juga dari keluarga saya, terutama di saya yang menurut saya tayangan televisi itu sangat berpengaruh terhadap perilaku adik saya sendiri. Jadi lanjut aja ke abstrak. Pertama, jadi televisi merupakan salah satu media massa yang tergolong sebagai media elektronik yang telah berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Dulu televisi hanya menampilkan warna hitam putih aja, atau bisa dikatakan nggak berwarna lah. Tapi sekarang bisa kita lihat di rumah-rumah itu TV udah berwarna, udah banyak tayangannya, channelnya, bahkan bisa dibawa kemana aja, bisa diakses di handphone kan. Jadi terus juga penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang metode kualitatif dengan metode deskriptif yang akan dijelaskan lebih detailnya nanti di metode penelitian. Lalu hasil wawancara yang membuahkan hasil bahwa sebagian besar orang tua setuju kalau perilaku anak mereka sangat terpengaruh berkat tayangan televisi yang mereka tonton terus-menerus. Oke. Langsung aja kita ke pendahuluan latar belakang. Ya guys ya. Jadi seiring dengan pengembangan teknologi, televisi tidak luput dari perkembangan teknologi ini, yang dimana perkembangan media televisi sangat pesat dan sangat diminati oleh seluruh kalangan masyarakat. Dalam perkembangannya, televisi bahkan bisa ditonton di mana dan kapan saja melalui telepon seluler atau handphone. Genggam. Bahkan sekarang, stasiun televisi yang ditayangkan sangat beragam. Tidak hanya seperti di Indonesia seperti SCTV, Indosiar, CTI, MNC Global TV, dan lain-lain, tapi juga siaran dari luar negeri seperti HBO, Fox, Movie, dan beIN Sport, gitu-gitulah. Pokoknya banyak sudah bisa ditayangkan di TV-TV pada zaman sekarang. Televisi juga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat, terutama pergaulan, cara penampilan, dan gaya berkomunikasi. Pasalnya, televisi punya tingkat ekspos yang tinggi di antara media massa lainnya. Meski demikian, salah satu tayangan televisi yang punya jam tayang paling tinggi dan paling banyak ditonton anak yaitu sinetron yang dipandang semakin hari semakin meresahkan. Perilaku anak perlu dikembangkan secara baik, mengingat bahwa perilaku anak sangat dominan terlihat di lingkungan. Perilaku anak yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jika tidak sesuai dengan tahapan perkembangan yang ada, maka anak akan mengalami kesulitan. Jika perkembangan perilaku anak sesuai dengan tahapan perkembangan, maka anak akan dapat melampaui perkembangan yang selanjutnya dengan baik. Namun, jika perilaku anak tidak sesuai dengan tahapan perkembangan, maka anak akan ada hambatan pada perkembangan selanjutnya. Anak menggunakan televisi sebagai hiburan saat berada di rumah, namun tanpa disadari, televisi tersebut memberikan dampak negatif terhadap anak karena keterbatasan daya nalar, pola gaya egosentris, daya fantasi yang besar, ketidakmampuan membedakan antara hayalan dan kenyataan, ditambah kurangnya penjelasan yang rasional. Oke. Lanjut aja kita ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang saya dapat yang pertama itu yaitu adakah pengaruh buruk dari tayangan televisi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak? Kedua, apa yang menarik minat anak-anak untuk menonton televisi sepanjang hari? 3, bagaimana tayangan televisi dapat mempengaruhi perilaku anak? Lalu tujuannya ini pertama untuk mengetahui tentang adakah pengaruh buruk dari tayangan televisi itu tersendiri terhadap perilaku anak. Terus untuk mengetahui bagaimana tayangan televisi mempengaruhi sikap anak. Berikut terus juga ada manfaatnya. Pertama, membantu masyarakat dalam mengetahui adanya pengaruh buruk dari tayangan televisi. Kedua, memberi informasi bagi orang tua akan pengaruh tayangan televisi. Lanjut ke kajian pustaka. Teori yang saya pakai yang pertama ini adalah teori kultivasi. Teori ini beranggapan bahwa manusia yang selalu menonton tayangan tertentu dengan waktu yang lama, maka
akan memiliki sebuah pemahaman atau pandangan atau beranggapan bahwa dunia di sekelilingnya seperti yang ditayangkan di televisi. Oke, lanjut aja ke pengaruh. Apa sih pengaruh itu? Pengaruh itu menurut KBBI itu adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Lanjut lagi kita ke media massa. Media massa. Media massa adalah media menurut Hafid Kangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator pada halayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Adapun fungsi-fungsi komunikasi massa, media massa sebagai berikut. Yang pertama ada pengawasan atau surveillance, ada interpretation atau penafsiran, ada linkage, ada atau pertalian. Yang keempat ada transmission of value, penyebaran nilai-nilai. Yang kelima ada entertainment atau hiburan. Lanjut lagi kita ke televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai arti jauh. Tele itu jauh dan vision atau tampak. Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan radio siaran, yang ini memberi informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Tapi fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi. Karakteristik televisi yang utama adalah audiovisual, yakni dapat dilihat dan sekaligus dapat didengar. Jadi dari segi pengaruh atau efek kepada masyarakat jelas sedikit lebih kuat ketimbang efek yang ditemukan media massa cetak menurut Prasetya 2007. Lanjut lagi kita ke pengertian anak-anak. Menurut WHO, definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Lalu menurut Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, belum berusia 18 tahun atau di bawah 18, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Lanjut lagi kita ke pengaruh tayangan televisi. Tayangan televisi sebenarnya memiliki banyak manfaat, apalagi ditonton sesuai panduan usia acara atau film itu sendiri, yang semestinya orang tua selalu mengawasi apa yang anak-anak tonton. Kita harus ingat terhadap pengaruh atau dampak yang terhadap perilaku anak. Ini ada beberapa dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari tayangan televisi itu. Yang pertama ada dampak kognitif, ada dampak pemirsa, dan ada dampak perilaku. Di bawah ini juga ada dampak-dampak lain yang mengikuti, seperti sikap, perilaku, pendidikan, budaya, dan nilai agama. Ya, mungkin bisa dibaca ya. Pertama ada ingin mendapatkan atau mencapai sesuatu selekas mungkin, kurang menghargai proses, kurang membedakan hayalan dan kenyataan. Terus dari perilaku tuh karena anak suka meniru, mereka akan meniru perilaku yang ada pada idolanya, baik mengenai tingkah laku, cara bicaranya, dan lain-lain. Terus di pendidikan yang dampaknya itu menyita waktu, mengurangi perhatian dan minat belajar. Terus budaya mendorong kekaguman yang berlebihan pada budaya barat dan mengurangi perhatian terhadap identitas nasional. Dan terakhir, dan nilai agama, mengaburkan nilai-nilai agama dan sosial dalam hal respek, kesopanan, dan susila, mengorbankan semangat keduniaan. Lanjut ke metode penelitian ya, guys ya. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara wawancara. Oke. Jadi dalam subjek penelitian ini, peneliti memilih para orang tua di sekitar lingkungan Universitas Tidar dan
sekitar lingkungan rumah peneliti, dan beberapa guru di SDIT Al-Fatah bekas sekolah peneliti dahulu. Oke. Lanjut lagi kita ke teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Mengobservasi berarti memperhatikan, mengamati secara intensif dengan fokus pada satu bagian tertentu atau secara keseluruhan. Jadi dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti peneliti membuat angket berisikan beberapa pertanyaan yang dijawab narasumber, dan wawancara akses terhadap jawaban hanya dipegang dan hanya dapat dibuka oleh peneliti saja. Terus ada wawancara. Wawancara dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide dengan melakukan sesi tanya jawab. Dengan diadakan wawancara, partisipan akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Dan terakhir ada dokumentasi. Ya, menurut KBBI definisi dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya. Ya, lanjut aja kita ke analisa data ya. Pertama tuh kita peneliti mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data berupa kualitatif yang berisi seluruh data yang dapat didapatkan sepanjang proses terjadi. Data yang diambil dapat berasal dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil dokumentasi, dan masih banyak lagi. Kedua ada reduksi data. Analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data yang dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dan terakhir adalah menarik kesimpulan dari beragam proses yang sudah dilakukan di atas. Lanjut aja ke hasil dan pembahasan. Menurut hasil wawancara dengan beberapa orang tua dari anak berbagai usia mulai dari 6 hingga 14 tahun dapat ditarik kesimpulan kalau memang para orang tua sangat merasakan perubahan perilaku anak. Mereka terlalu sering menonton televisi, terlebih anak-anak yang menonton tayangan yang bukan diperuntukkan untuk mereka. Lalu dampak yang dirasakan yaitu mulai menirukan adegan-adegan yang ditayangkan di acara yang mereka tonton. Bahkan ada orang tua yang menceritakan kalau anak mereka tak segan untuk membentak orang tuanya. Tapi pengaruh televisi tidak selalu buruk. Ada beberapa orang tua yang menceritakan kalau anak mereka mendapatkan pengaruh baik dari tayangan televisi karena anak-anak mereka selalu menonton tayangan yang seharusnya diperuntukkan untuk anak-anak seumuran mereka. Selanjutnya hasil wawancara dari beberapa guru. Para guru mengajarkan di salah satu sekolah dasar di Bekasi juga menceritakan pengaruh-pengaruh apa saja yang mereka rasakan terhadap anak didik mereka. Mereka menceritakan bahwa efek terlalu sering menonton televisi, apalagi tidak diperuntukkan untuk anak seumuran, mereka juga berpengaruh di sekolah. Mulai dari bagaimana mereka bermain dengan teman mereka saat istirahat, mengerjakan PR, memperhatikan guru, memahami pelajaran, dan sopan santun terhadap guru semakin lama semakin berkurang karena mereka dengan mudah mengakses televisi dengan mudah dan cepat. Jadi mereka akan mudah untuk menonton tayangan televisi di mana saja dan kapan saja. Lanjut, oke. Yang terakhir kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan yang didasarkan pada gagasan penelitian dapat disimpulkan jika pengaruh tayangan televisi kepada anak masih menjadi momok permasalahan dalam keluarga dan juga sekolah. Teori kultivasi beranggapan bahwa manusia yang selalu menonton tayangan tertentu dengan waktu yang lama maka akan memiliki sebuah pemahaman bahwa dunia ini sekelilingnya seperti yang ditayangkan di televisi, sama seperti anak-anak sekarang. Apalagi di zaman modern saat ini, perkembangan teknologi menjadi sangat pesat. Televisi yang termasuk di dalamnya tak luput dalam perkembangannya. Bahkan sekarang anak-anak tak perlu menonton televisi di rumah atau di satu tempat saja. Anak-anak yang saat ini bahkan hampir semuanya sudah memiliki HP sendiri, dengan mudah mengakses internet dan membuka tayangan televisi. Maka mereka menonton dalam jangka waktu yang lama sehingga beranggapan bahwa dunia ini sama seperti tayangan yang mereka tonton. Pentingnya pengawasan orang tua terhadap apa yang anak-anak
tonton sangat perlu ditingkatkan. Sesuaikan tayangan yang sesuai dengan umur mereka, sehingga pengaruh yang mereka dapatkan bisa menjadi pengaruh baik terhadap tumbuh kembang anak-anak itu sendiri. Oke, ya. Lanjut aja ke pertanyaan ya, biar cepat waktunya. Ada yang mau bertanya? 1, 2, 3. Pada bangun ya. Saya. Iya, apakah? Apakah? Oke. Saya ingin bertanya nih, Mas Dava. Iya nih Mas Renal, apa Teori nih? apa sih kan tadi saya kurang denger ya, teori apa sih yang Mas Dava pakai, terus Aduh, apa ya hubungan dan alasan Mas Dava ngambil teori tersebut buat di kasusnya Mas Dava tuh gimana sih Mas? Coba bisa tolong dijelasin gitu. aduh. Kayak saya Langsung tadi tadi, tuh kurang paham gitu, kayak saya aduh. lagi sambil tiduran Jadi Mas. gini Mas, Masnya tadi tidak mendengarkan ya, pantes. Jadi Iya, gini, soalnya kayak saya berasa pakai itu. didongengin. Oh iya, makasih ya, udah ngedongengin. Saya yang udah dongengin ya. Jadi teori yang saya pakai itu teori kultivasi, yakni kalau seseorang nonton TV lama-lama pasti bakal beranggapan kalau dunia nyata ini sama seperti yang dia tonton sebelumnya. Tuh, jadi kan hubungannya dengan penelitian ini adalah anak-anak yang sering nonton biasanya beranggapan tuh bahwa dunia nyata ini sama kayak di dunia film. Jadi berapa adegan-adegan seperti Smackdown gitu. Itu kan kadang kalau main ada yang beneran Smackdown tuh sampai jatuh, sampai sampai cedera gitu kan. Ya gitu sih yang saya teliti. Udah ya, udah. Oh, begitu ya Mas Dava. Oke, Iya terima kasih Mas dong. Dava. Iya, sama-sama dong. Udah? Saya mau Saya bertanya. mau bertanya, Mas. Ya, Mas. Apa, Mas? Silakan, Mas. Saya mau makan, Mas. Buru, Mas. Mas Dava, izin bertanya dong. Iya dong. Baik, Mas Dava, ini relax aja ya, Mas. Relax aja biar kita nggak tegang gitu. Jadi kan Jadi melihat gimana? penelitian yang Mas Dava tadi paparkan yang berjudul tuh pengaruh tayangan televisi terhadap perilaku anak. Jadi kan mengenai hal tersebut, judul tersebut Mas Dava kan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Jadi apa sih relevansi dari judul Mas Dava tersebut yang tentang pengaruh tayangan televisi terhadap perilaku anak dengan ilmu komunikasi tersebut, Mas? Waduh, Relevansi sulit ya. dengan ilmu komunikasi, Mas? Sulit ya. Sulit sekali ya pertanyaannya. Seperti asing ya. Oke. Jadi saya jawab semampu saya ya. Mohon untuk tidak dicecer ya. Jadi gini. Oke. Jadi yang pertama ini termasuk komunikasi massa karena dari televisi itu kan satu orang kan ke massa tuh banyak orang yang nonton yang ini. Itu sih dari komunikasi massa. Terus bagaimana para pembawa acara atau pemeran film atau apapun lah yang berperan di tayangan film itu mengkomunikasikan adegan-adegannya dengan baik sehingga dapat pemirsa itu anak-anak itu dapat mengerti dan bahkan ditiruin adegan-adegannya itu sih ya gitu Mas Dani sudah paham ya paham dong masa nggak paham sih ya paham dong. Masa kok maksa sih, Mas? Sebenarnya ya udah, Mas, cukup. Nggak apa, Mas, nanti misal saya ditanyakan saya tanya lagi nanti menyusul. Bisa aja ya makasih sama-sama loh sudah mau bertanya ya oke lanjut lagi mungkin Mas Aditya Saya Badu mau Aditya bertanya. oh iya mungkin Mbak Huma nggak kelihatan di sini maaf ya. Kenapa mengambil judul itu, Mas? Aduh kan tadi sudah saya bilang di awal ya. Kenapa saya ngambil judul ini? Yang pertama karena keluarga saya sendiri juga dampaknya tuh kerasa lah. Jadi saya kan penasaran nih, saya kan orangnya penasaran ya udah saya melakukan penelitian ini. Ternyata nggak cuma keluarga saya doang gitu loh.
Jadi ya emang benar ini jadi permasalahan umum di setiap keluarga itu. Ya yang pertama ingin mencari solusi sih yang pertama. Ingin mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Oke. Makasih ya, Mbak. Mbak Kasih. Sudah puas belum akan jawabannya? Sudah, terima kasih. Oke. Ya. Oke, udah ya, Saya udah habis ya, Mas. udah habis. Oh, belum ada Mas Adit. Silakan Mas Adit. Ya mau tanya Mas sebelumnya, ini kan penelitiannya tentang televisi ya Mas, pengaruh televisi, benar? Alah, udah pulang. Iya bener dong. Benar. Nah, kan di dalam ilmu komunikasi kan televisi termasuk media massa ya Mas. Hmm. Nah, kan Mas Dava tadi saya udah lihat presentasinya kan mengambil teori kultivasi. Menurut Mas Dava mungkin nggak misal pakai teori jarum suntik atau teori uses and gravitation gitu Mas, karena kan itu sama dengan media massa Mas. Menurut Mas Dava aja itu mungkin nggak gitu Mas? Kalau misal diganti gitu. Kalau boleh jujur, teori-teori yang sudah Mas Adit sebutkan itu saya kurang paham betul apa itu maksudnya. Jadi saya memakai teori kultivasi karena yang pertama menurut saya itu cocok dengan hasil dari yang sudah saya wawancarai. Udah sih, mungkin itu aja. Jadi menurut saya Ya, cocok, berarti terus saya pakai teori itu, udah ya, udah. ya. Udah. Jadi yang cocok kultivasi ya, Mas? Menurut saya itu yang cocok. Menurut saya sebagai peneliti dan penulis itu cocok sih. Kalau nggak Oh ya. cocok, mungkin Mas Adit mungkin bisa meneliti lagi lebih mendalam. Menurut saya juga cocok sih, Mas. Saya cuma memperbandingkan aja. Terima kasih jawabannya, Mas. Kalau boleh tahu, Mas Adit pakai teori apa ya? Saya nggak ada teorinya, Mas. Oh gitu. Saya kira ada, maaf ya. Oke, kalau gitu, makasih banyak yang sudah mau bertanya dan sudah mau presentasi. Saya mewakili seluruh kelompok 8. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kami tidak berniat untuk mengatakan hal itu. Jadi apabila ada hikmahnya ya ambil aja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman. See you. Oke, ini akan saya stop recording dalam 3, dulu nggak sih? 2, Ya, stop. 1. Screenshot dulu nggak sih? Ini nggak ada humanya Om, lu nggak bisa ini apa Om? Dulu lah. Ini Anastasia ngapain sih? Ih, pakai HP jelek banget. Ini Anastasia ngapain sih? Apa sih Tasya? Gak tahu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke ya guys, terima kasih. Ini recording akan saya matikan dalam 3, 2, 1.